Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video mengenai rancangan penanganan anak ADHD yang dibuat oleh kelompok 6 kelas 3A PG PAUD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai gejala hiperaktif. Secara umum, ADHD menjelaskan kondisi anak yang memperlihatkan anak kurang fokus, hiperaktif, dan impulsif yang menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidupnya. Guru dan orang tua harus menyamakan perlakuan di sekolah dan di rumah. Contohnya, anak ADHD perlu membangun kehidupan yang terstruktur, seperti guru menerapkan rutinitas yang jelas, terencana, dan konsisten di sekolah. Contohnya itu seperti jam belajar, kemudian kapan waktu untuk main, makan, istirahat, sikat gigi. Orang tua juga harus menerapkan rutinitas yang sama di rumah. Melatih anak untuk duduk mandiri sebelum belajar. Jika anak tidak mau duduk, terapis menarik perhatian anak dengan benda atau mainan yang paling disukai. Setelah anak duduk kedua kaki, anak akan dijepit di antara kedua paha terapis. Ini dilakukan di ruang sempit atau menggunakan sekatan kecil sehingga anak tidak teralihkan perhatiannya untuk tidak duduk. Dan terapis berusaha menarik perhatian anak selama mungkin. Untuk tahap awal dilakukan dalam waktu 1 menit dikalikan dengan usia anak dan kemudian ditingkatkan durasinya secara bertahap. Berolahraga sebelum belajar. Olahraga dilakukan sebelum anak belajar. Anak ADHD mempunyai energi yang berlebihan. Ketika anak datang dalam keadaan penuh energi, anak terlihat gelisah, tidak bisa duduk tenang, dan tidak konsentrasi. Sehingga sebelum pelajaran dimulai, anak diminta untuk berolahraga keras seperti bermain sepak bola, sepeda, dan skipping agar energinya berkurang. Kegiatan akademik. Pembelajaran dilakukan berdasarkan gaya belajar anak. Gaya belajar anak ADHD adalah visual dengan kombinasi kinestetik. Penggunaan alat peraga 3 dimensi dirasa lebih membantu anak. Media yang digunakan harus beragam sehingga anak tidak bosan. Mula-mula, anak diajarkan melalui media pasir. Menulis di atas pasir menggunakan jari telunjuknya, sambil menyebutkan huruf yang ditulis. Kemudian menyalin huruf tersebut ke papan tulis dengan menggunakan spidol. Menyusun huruf sehingga membentuk sebuah kata dengan media iSpell, yaitu alat belajar yang terdiri dari gambar beberapa benda dan huruf-huruf lengkap untuk membentuk kata yang mewakili gambar tersebut. Teknik berkomunikasi untuk anak ADHD. Pertama, untuk memanggil anak dengan ADHD, kita harus memanggil panggilan dengan nama anak sedini mungkin. Jangan memanggil dengan panggilan keluarga, misalnya kakak atau adik. Hal ini dilakukan agar anak mengerti siapa namanya. Bila anak tidak menoleh saat dipanggil, guru atau orang tua harus melakukan panggilan secara terus-menerus sampai anak menoleh. Misalnya, Rara, dengar ibu. Rara, ayo dengar ibu. Jika anak sudah beberapa kali dipanggil tapi tetap tidak menoleh, pendidik bisa mencolek anak sambil memanggil. Selanjutnya, melakukan kontak mata dengan anak. Misalnya, saat pendidik akan memerintahkan anak sesuatu, ketika anak sudah menoleh, baru ucapkan, Rara, tulis huruf A.
di depan wajah anak sambil melakukan kontak mata. Bicaralah dengan intonasi perlahan, tegas, cukup lantang. Jangan berbicara terlalu cepat seperti, "Rara, ayo tulis huruf A. Kalau nggak ditulis huruf A, nanti ibu marah. Ayo, cepat-cepat." Beri jeda waktu untuk anak memahami. Setelah pendidik memanggil, berkontak mata, berkomunikasi dengan perlahan, pendidik menunggu terlebih dahulu beberapa detik apakah anak melakukan perintah pendidik atau tidak. Ada beberapa anak yang baru mengerti saat 30 detik kemudian. Kalau anak melakukan yang diperintahkan, berarti itu menandakan baik. Namun, jika anak masih belum mengerti, pendidik dapat membantu anak menulis huruf A di media pasir dengan memegang tangan anak. Lalu, pendidik mengucapkan, "Ini huruf A." Setelah itu, pendidik memerintahkan anak untuk mengulang huruf A. Sekarang, tulis huruf A. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu meminimalisir suara di sekitar anak. Jangan sampai ada suara bising seperti suara televisi, radio, dan lainnya yang bisa membuat fokus anak berkurang ketika pendidik berbicara. Akan tetapi, jika anak sudah mengerti, suara bising tersebut bisa melatih anak untuk fokus ke suara arahan dari pendidik. Untuk membantu anak-anak mempelajari keterampilan sosial, seperti mengenal mana perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik, hal apa yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan orang, hal tersebut dapat ditangani dengan terapi psikososial, yaitu dengan memodifikasi perilaku. Guru dapat membantu untuk mengubah agar perilaku anak yang biasanya mencerminkan sikap kurang adaptif menjadi lebih adaptif. Salah satunya dengan teknik pemberian reward. Jika anak berperilaku baik, guru dapat memberinya reward. Sebaliknya, jika anak berperilaku kurang baik, maka diberi konsekuensi. Sehingga dari hal tersebut, anak bisa mengetahui hal baik dan hal buruk. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.